Jadi kalau online ini biasanya kita sendiri, tapi kita tetap bantu. Mungkin kalau sekarang yang karena setelah pandemi ini semuanya work from home, kita bantu dari sisi online aja sih, nyebarin info informasi biar orang bisa tahu lah, karena mereka biasanya yang kecil-kecil itu bagian kecil, mereka keterbatasan media untuk nyebar gitu. Dan mungkin sama kalau di Prosin dulu mungkin saya punya tim ya, tapi udah saya lepas untuk Onyx dulu. Kalau itu latar belakang saya, tapi sekarang lebih fokus di asosiasi karena asosiasi lebih broad, lebih besar tanggung jawabnya. Udah itu ya. Oke. Thank you Bang Rob. Nah sekarang boleh dong beralih ke Bang Hans, gimana sih kegiatan sehari-harinya, terutama sebelum pandemi ya, terus dari latar belakangnya ceritain ke kita sedikit, mungkin ngobrol-ngobrol. Oke, ya mungkin sebelum pandemi ya kerjanya yang ngantor ya berarti ya. Kalau misalnya tugasnya sendiri sih mungkin lebih kayak manage the overall business-nya untuk Garena di Indonesia ya. Jadi itu termasuk dari operations-nya, juga marketing, juga dari segi people, how we can grow like our people in terms of hiring, juga termasuk kayak dari segi office ya. Jadi kayak segala sesuatu yang berhubungan sama running the whole business-nya untuk di Garena Indonesia sih. Nah, kalau Garena Indonesia ini sendiri bergerak di bidang apa, Bang Hans? Oke, untuk Garena sendiri memang kita itu part of C Group, jadi itu adalah grupnya kita. Selain dari Garena itu kita juga kayak sister company sama Shopee. Ya, nah itu kita fokusnya itu digital entertainment. Jadi kalau misalnya Shopee mungkin kan lebih fokusnya di e-commerce, kalau Garena ini lebih fokusnya di digital entertainment. Nah, digital entertainment yang kita fokusin untuk di Indonesia lah ya saat ini itu lebih ke bidang online gaming. Sebelumnya Garena Indonesia itu kita publish PC games, jadi kita hanya bergerak sebagai publisher di PC games. Tapi semenjak 2-3 tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini kita sudah mulai beralih ke mobile games dan kita juga udah menjadi game developer. Gitu. Jadi kita sekarang ini game developer juga dan game publisher juga untuk mobile dan PC games. Oh, jadi sekarang juga berarti lagi pandemi gini banyak nge-develop game-game baru dong? Itu ongoing sih, ya. Jadi regardless of the pandemi, tapi kita memang tetap, ya itu salah satu bagian dari pekerjaan untuk developing game. Oke, nih. Tapi kalau Bang Han sendiri selama pandemi ini aktivitasnya terganggu apa enggak? Yang pasti aktivitas ngantor terganggu, ya. Karena kita memang udah work from home juga dari sekitar 2 bulan yang lalu, ya. Jadi mungkin dari akhir Maret atau awal April ya, kurang lebih. Mungkin kita mulai dari situ untuk work from home. Jadi untuk aktivitas sehari-harinya pastinya banyak yang berbeda karena sebelumnya itu kan banyak meeting mungkin dilakukan secara face to face ya, offline meeting. Tapi kalau sekarang ini kan kita harus get used to like the online meeting, and waktu itu juga waktu kita pertama kali mau decide untuk work from home, itu ya cukup repot juga karena kita berarti kan harus ada beberapa alat-alat yang mungkin harus dipersiapkan juga untuk kerja dari masing-masing staff, untuk kayak dari segi mungkin termasuk internet, segala yang kita perlu bantu persiapkan gitu. Jadi waktu di awal pastinya cukup ribet gitu, tapi untuk sekarang setelah 1-2 minggu setelah kita mulai, mungkin masing-masing juga makin terbiasa untuk gimana caranya kayak kerja dari rumah sekarang ini. Iya, udah jadi the new normal ya. Kalau Bang Rob sendiri gimana, aktivitasnya terganggu nggak nih Bang selama karantina, atau malah seneng yang jadi nge-game terus di rumah? Kalau aktivitas pasti ya ada, bukan terganggu sih, kalau lebih harus penyesuaian ulang aja karena kita biasa mungkin ketemu orang langsung, atau kalau mau ngobrol atau mau nyampein ide biasanya kan bertatap langsung, ada bercanda-bercandanya. Sekarang harus semua dilakuin serba online. Tapi kalau menurut gua lah ya, ini meeting jadi lebih cepet pas online. Jadi lebih cepet, bukan malah lebih ribet. Tapi lu to the point, karena kita langsung ngomong apa yang kita mau ngomong, share datanya. Jadi nggak pakai nongkrong-nongkrong dulu ya? Iya, kalau biasa kalau misalkan mau ketemu di tempat makan kan pasti makan dulu bro, pesen minumnya dulu gitu. Jadi kalau sekarang langsung ya, to the point. Kalau sekarang lebih, setelah udah menjadi new normalnya, jadi malah menurut saya lebih efisien lah di ininya. Jadi kalau lagi meeting online lebih cepet. Lebih cepat. Ya. Tapi gimana kalau dari Bang Rob sendiri, enjoy nggak nih dengan kayak di rumah aja, atau malah kayak punya ide-ide baru, ide-ide kreatif buat gaming, atau malah kayak jadi terganggu gitu, terutama di AFG-nya?
jujur kalau untuk waktu contoh untuk waktu gue untuk main game sih jadi lebih lama ya pastinya. Biasanya kan udah habis di macet, habis di jalan, apapun selama itu. Jadi sekarang lebih kayak game ya, bisa lebih main lah sehari bisa 2-3 jam. Tapi ya, saya udah jadi lebih, gue-nya sih lebih jadi efektif sih. Bisa baca buku, jadi ngelakuin hal-hal yang sebelumnya gue nggak lakuin. Jadi, dan ide-ide tuh munculnya lebih banyak. Jadi kan lebih banyak mikir kali ya jadinya. Jadi Mau ngapain ya gitu. Iya, benar banget. Nah, terus nih Bang Hans, Bang Rob, mungkin di sini nih udah ada 39 orang yang join nih pada penasaran. Kita kan tahu ya, di pandemi COVID-19 ini, ekonomi ini lagi terpuruk, ya kan? Banyak lah pekerja-pekerja yang di PHK, banyak gaji-gaji yang dikurangi, banyak kelaparan, dan sebagainya. Nah, tapi untuk di industri game ini, apakah justru malah melaju pesat gitu. Jadi kan orang-orang di rumah kan ya. Jadi banyak yang kayak main game, main online gitu. Gimana sih justru dampaknya, apakah positif, apakah negatif? Coba boleh dijawab dari Bang Rob dulu kali ya. Habis itu nanti baru ke Bang Hans. Kalau kita mau lihat secara general sih pasti pandemi ini pasti berpengaruh ya ke semua sektor ya. Pasti mungkin ada yang negatifnya, ada yang positif, tapi pasti berpengaruh. Contohnya apalagi sekarang ini mau hari raya Lebaran ya, mungkin banyak perusahaan yang stres harus bayar THR beberapa bulan nggak ada pemasukan. Tapi itu memang ya itu yang harus kita hadapi sekarang. Kita harus cari cara gimana yang terbaik. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau gue lihat dari sisi game sih sekarang masih banyak yang tadinya nggak pernah main game, jadi sekarang main game coba gitu loh. Karena ya mau gimana lagi, mungkin kalau cuma ngobrol lewat online atau teleponan mungkin udah bosen, jadi mereka sekarang ngobrolnya main game, mungkin ada contoh main Animal Crossing, ada main Free Fire, jadi mereka sambil in game tapi sambil ngobrol santai gitu loh. Jadi mungkin in game, jadi di game pun mereka nggak tegang, jadi mainnya sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol tapi sambil main game. Itu kalau menurut gue, jadi mungkin lebih banyak orang lebih main kalau di dunia game. Dan juga kalau gue lihat skala pertandingan online banyak banget, hampir setiap minggu, mungkin tiap berapa hari ada pertandingan online, mungkin dari skala kecil sampai skala besar, karena itu cara mereka untuk attract ini ya, traffic mungkin, apapun itu mereka aim, kejar. Jadi semua media bikin pertandingan, atau mungkin ada charity match yang dibuat oleh orang-orang gitu. Jadi, tapi intinya kalau menurut pribadi gue, di gaming kayaknya seharusnya meningkat sih. Di gaming meningkat. Tapi kalau untuk kayak dari Afgi sendiri gitu, gimana pengaruhnya? Kalau Afgi sendiri kemarin kita sempat ada yang charity match, main sama pro player, sama public figure, itu ngasih orang kesempatan sekalian menghibur, sekalian kita bantu orang gitu. Jadi orang bisa donate charity-nya, kita kasih. Dan juga ada acara-acara yang live kemarin, kita Afgi tujuannya tetap akan bantu. Kalau misalkan ada yang biasa bikin skala kecil, kita bantuin untuk kasih tahu mungkin ke media-media e-sport, ke media-media mungkin yang nasional, untuk ini ada acara ini loh. Jadi biar semakin rame, kita tetap berusaha mati-matian ngejar namanya komunitas ya, karena game ini kalau menurut gue base-nya on community. Without the community, the game itself nggak akan berkembang. Oh, jadi kemarin Afgi juga udah kayak mulai charity gitu ya? Iya. Oke, dari Bang Han sendiri gimana nih Bang? Negatif atau positif gitu? Kalau dari saya sih setuju ya, kayak apa yang tadi Rob bilang juga, kayak ada positif ada negatifnya sih pasti semuanya ini. Kayak mungkin tadi juga udah disebut, kayak beberapa orang mungkin ada waktu yang lebih banyak, misalnya dia bisa melakukan aktivitas lain, salah satunya misalnya main game gitu kan. Tapi memang sebenarnya pasti alternatif mungkin dari sisi kayak entertainment itu kan memang ada beberapa juga kan. Misalnya ada orang mungkin yang lebih banyak nonton TV, ada orang juga yang beralih jadi baca buku gitu tuh. Cuman karena kan mereka nggak bisa keluar untuk kayak enjoy the entertainment kan. Misalnya contohnya kalau yang biasanya nonton bioskop gitu. Nah untuk sekarang kan berarti dia cuma bisa entertainment yang ada di rumah kan. Mau itu nonton YouTube, mau itu main game, mau itu nonton TV gitu. Nah jadi memang benar juga kayak kadang-kadang kalau misalnya video call gitu itu kan kesannya formal ya, tapi kan kalau misalnya kita kayak video cuman voice chat sambil main game, itu kan salah satu kayak aktivitas yang bisa sosialisasi gitu sama teman-teman juga, main bareng segala. Mungkin memang beberapa juga udah lakuin itu dari sebelum adanya keadaan saat ini ya, tapi kalau untuk sekarang mungkin memang ada beberapa juga yang diajakin temennya, ayo daripada mungkin ngapa-ngapain, salah satu aktivitasnya ada di sini supaya jangan keluar-keluar dulu juga gitu kan.
Jadi itu salah satu yang mungkin bisa ada perubahan yang kita lihat juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi disebut juga ada ekonomi impact, pastinya itu bakal impact ke semua juga sih. Karena kan yang namanya ekonomi impact itu kan bakal luas ya, dan pasti kan semua kebutuhan-kebutuhan itu kan pasti juga nanti akan ada impact-nya gitu. Jadi negatifnya juga pasti ada, dan terus salah satunya waktu awal banget. Jadi waktu di bulan Maret, April ya, yang kita tuh ada offline final gitu. Kita sebenarnya udah prepare semua eventnya. Jadi dari segi lokasi, dari segi event management, dari segi kayak event construction, itu semuanya sebenarnya kita udah ready lah, udah tinggal jalan gitu. Dan terus akhirnya tapi kita ambil keputusan di hari Selasanya itu benar-benar 4 hari, kayak konstruksi udah ada yang naik juga gitu. Akhirnya kita tapi ngambil keputusan untuk kita cancel eventnya, dan jadinya ditayangin online gitu. Jadi salah satu yang kita lihat itu yang kita lakuin waktu itu, jadi benar-benar stage-nya tetap ada semuanya gitu, pemain juga tetap ada, tapi nggak ada penonton gitu. Jadi mereka bakal nontonnya dari rumah. Itu juga salah satu yang sebenarnya kemarin baru-baru ini juga saya lihat di kalau dari berita ya, mungkin di luar negeri juga mereka juga udah salah satunya memikirkan contoh yang kayak gitu. Kalau kemarin yang saya lihat itu di Korea kayak itu sepak bola atau apa gitu, mereka juga udah mulai kayak gimana equip stadion sama kamera supaya the whole angle-nya bisa ke capture gitu, supaya kalau misalnya memang nggak ada penonton di stadion, penonton di rumah itu masih tetap bisa ngerasain yang apa ya, experience yang sama gitu. Karena kan kalau misalnya nonton bola aja memang biasa kita nonton di TV, tapi kalau misalnya bangku semua kosong gitu kan kadang-kadang kerasanya juga ada feel yang beda gitu. Jadi itu salah satu mungkin yang bakal jadi PR juga buat kita semua, termasuk kayak event-event e-sports ke depannya sih. Tapi kondusif nggak tuh kemarin bikin kayak gitu secara online gitu? Sebenarnya memang lebih banyak penonton yang nonton online kan, karena kalau misalnya kita ngomong kayak satu turnamen besar e-sports itu kan yang nonton itu bisa jutaan ya, tapi kan yang nonton di offline itu kan kapasitas paling 5.000, 6.000 atau misalnya di bawah 10.000 lah untuk kita sekarang ini kan. Nah tapi memang lebih banyak ke online gitu, cuman banyak orang juga yang udah mulai kayak ini kan jadi entertainment gitu kan, weekend kemana, weekend nonton e-sports misalnya itu kan, dan ketemu temen, nonton idola mereka, atlet e-sports yang mereka udah kenal juga gitu. Nah, jadi memang pasti ada perubahan lah. Jadi kayak orang-orang juga karena kan mereka mau experience ini kan. Jadi kayak itu nanti ke depannya yang harus kita pikirin lagi apa kayak tadi yang kita sebutin. Oke. Tapi untuk kayak di Garena sendiri itu tuh seberapa besar sih dampak dari pandemi COVID-19 ini untuk Garena gitu? Apakah lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Kalau kayak tadi yang diomong ya, misalnya kayak kita operasional gitu kayak gimana. Kalau misalnya dari segi meeting sebenarnya pas di awal-awal itu menurut saya nggak, memang betul kadang-kadang yang kalau misalnya kita ketemu bisnis partner itu mungkin jadi lebih cepet ya. Karena kan biasanya mungkin ada ini dan itu, kali ini kan call udah ya, to the point ya udah selesai tutup gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk yang meeting kadang-kadang kan kita juga kalau di kantor itu misalnya oh ya kita ada sesuatu yang benar-benar perlu didiskusin kayak secara urgent kan, kita tinggal panggil duduk di ruangan meeting bareng, gini beres, oke silakan langsung kerjain gitu. Tapi kan kalau misalnya di sini kan kayak kadang-kadang kita tetap harus pakai tools secara online, nunjukin yang mana yang kita mau lihat, nunjukin yang mana yang kita mau fokusin gitu. Jadi sebenarnya tetap aja ada impact di sana untuk kayak dari segi operasional sih. Oke. Nih, terus penasaran juga, kalau misalnya dari industri gaming sendiri ada cara-cara khusus nggak sih nih buat Bang Rob dan Bang Hans ya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kayak apakah ada sebuah gerakan atau apa, ada cara-cara khusus gitu loh? Ada nggak sih? Mau siapa dulu nih? Nah kalau ini bebas deh, gue nggak mau nunjuk. dulu deh. Oke. Gantian. Oke. Dari kita sih ya salah satunya kita ngadain online turnamen sih. Jadi kayak kita lebih banyakin online turnamen. Ya supaya ada aktivitas juga buat player-player kita, buat customer kita juga, user-usernya semua bisa lebih aktif di sana gitu kan. Jadi mungkin kan salah satunya kalau lebih kayak apa ya, dari segi PSBB yang kayak gitu-gitu kan mungkin, jadi ya kalau misalnya orang nggak bisa keluar rumah, kita berusaha untuk provide aktivitas lah. Salah satunya juga kemarin ini ada dari teman-teman media yang mereka juga pengen ngadain turnamen online sekaligus charity juga ya, jadi kita sekalian
partisipasi di sana gitu. Jadi tapi fokusnya mungkin lebih dari kayak providing konten secara online sih, karena konten ini kan mungkin yang dicari kan, karena kan orang butuh entertainment, berarti dia butuh konten untuk yang bisa mereka nikmatin gitu kan, dari rumah, mau sama teman-teman, mau sendiri, tapi mereka butuh sesuatu yang bisa mereka enjoy lah, walaupun mereka stay di rumah. Oh, oke. Tapi akan bikin charity gitu juga nggak? Kayak tadi yang Kemarin ini sih kita ya ada bareng sama teman-teman media ya untuk yang kayak charity-nya itu. oke ya. Berarti ini tenang guys, jadi games itu berguna kok. Kita masih bikin charity juga loh buat pandemi ya. Nah, coba Bang Rob, boleh dong bantu jawab juga tadi Kalau pertanyaan gue. dibilang secara khusus sih mungkin nggak ada plan ya secara khusus, karena ini serba dadakan, kita juga harus coping dengan serba keterbatasan kalau menurut gue. Tapi yang paling bisa ditarik garis mungkin karena entertainment ini kan basic needs ya dari human nature ya. Jadi orang butuh entertainment dan orang mencari mau kemana sih dengan mungkin nggak boleh keluar rumah, gue mau ngapain ya. Dan untungnya kita sekarang di zaman serba digital. Coba ini mungkin kalau jadinya 100 tahun lalu cuma di rumah doang kita mau ngapain gitu. Misalkan kalau yang sekarang kita serba digital, kita mungkin put out konten ya, tadi ngasih konten yang menurut gue mungkin simple tapi mengentertain orang. Contohnya pertandingan. Mungkin pertandingan nggak tiap hari kita bisa ngasih lihat pro player main ya, tapi mungkin pemain amateur player atau apapun itu main, meskipun nggak sejago pro player, tapi mereka pun masih banyak yang mau nonton gitu loh. Karena itu hiburan buat mereka. Mungkin mereka ada jagoannya, 1, 2, dan kalau menurut gue ya, pemandangan gue, hampir semua pro player sekarang streamingnya lebih rajin. Jadi, lebih rajin? Streamingnya lebih rajin ya. Jadi misalkan biasanya seminggu mungkin 2 kali, seminggu 3 kali, karena harus ada latihan segala macam. Sekarang karena latihannya pun online, mereka mau nggak mau sambil streaming, sambil stream. Jadi mau nggak mau ini yang gue bangga lah dari komunitas gaming ini, mereka hidup dengan cara mereka sendiri, langsung bikin komunitas lebih rame, gimana caranya live streamnya lebih rame. Jadi bahkan sekarang banyak, dulu mungkin keterbatasannya, mungkin pro player jarang ngomong sama fansnya, karena sekarang sering ada yang charity live, mungkin mainnya sambil live di Instagram, Zoom, Google Meet, apapun itu, orang jadi bisa langsung ngobrol. Dan mungkin dengan charity match, contoh kemarin pemain pro bisa main sama fansnya, itu kan sebelum pandemi ini kan nggak ada ya biasanya. Oh, biasanya ada kastanya ya? Ada kastanya ya? Bukan kasta lah, cuma biasanya kan mereka kan biasanya cuma jadi penonton aja. Penonton. Sekarang bisa main ya? Iya. Berarti itu salah satu keuntungan juga ya? Ya, kalau untuk gaming ya, makanya saya kalau gue pribadi sih, dari semua industri pasti ada caranya lah ya, cara masing-masing gimana sih mau responsnya. Mungkin contoh kalau dari F&B, langsung sekarang fokus semuanya di delivery service-nya. Dia gimana caranya, karena kan sekarang kalau nggak ada operational cost, berarti cost bisa diturunin, mereka diskonin makanannya. Mungkin kalau yang paling parah sih mungkin kalau dari industri ya, mungkin pariwisata kali ya, hancur-hancuran hotel itu kan orang bisa keluar ke sana. Cuma kalau yang gue bisa lihat dari gaming itu sendiri, komunitasnya, karena memang komunitas gaming ini meskipun anak-anaknya kadang-kadang omongannya toksik atau gimana pun, mereka saling membantu satu sama lain sih, mereka jadi komunitasnya kuat. Omongannya toksik ya. Tapi tadi kan udah di-mention masalah turnamen online ya. Nah, dengan adanya turnamen online ini tuh lebih banyak keuntungan apa enggak sih sebenarnya? Keuntungannya tuh apa aja kalau misalnya ada turnamen online, dan terus apakah nanti kalau misalnya pandeminya berakhir, apakah kalian akan terus mengadakan turnamen online seperti ini, atau malah akan kayak enggak deh, udah stop, itu cuman buat sementara aja di kala pandemi? Ya, gue duluan lah ya. Gue duluan. Ya, kalau biasanya sih, kalau menurut gue sih, memang kalau di dunia game ini kan biasa online itu sebenarnya selalu ada, pertandingan selalu ada, karena kan kalau bukan IO besar atau event besar, kita nggak mungkin ngadain untuk offline. Kalau yang main misalkan pemain-pemain amatir, terus kita adain offline, yang mau nonton siapa datang ke sana. Iya. Gitu loh. Nah, biasanya memang, dan tadi bener, percentage yang nonton online tuh jauh lebih besar. Kan yang nonton offline tuh paling berapa ribu, itu pun yang diehard fans-nya dengan tim-tim tersebut gitu loh, atau mungkin yang kesampaian. Karena kalau online ini kita mencakup, contoh
kalau bikin acaranya misalkan di tenis indoor misalkan pertandingannya. Palingan yang datang kan orang-orang Jakarta atau paling mentok orang-orang Tangerang lah dari BSD. Kalau online ini kan pasti kan semuanya bisa nonton, mau dari Sabang sampai Merauke, asalkan mereka punya koneksi internet, mereka bisa nonton online. Jadi game pertandingan online ini nggak akan pernah hilang, akan selalu ada. Biasanya bahkan kita kan kalau mau ada pertandingan, kita selalu lakukan kualifikasi ya. Biasa kalau yang pertandingan event skala besar ada grand finalnya, pasti kita kualifikasi. Kualifikasi itu rata-rata dilakukan secara online. Mungkin nanti setelah grand finalnya baru dibikin secara offline. Jadi cuma mungkin contoh kalau gue lihat kemarin yang pertandingan skala nasional ya, yang gue nonton sih dari online waktu itu, yang kemarin itu kalau nggak salah Mobile Legends, pertandingan Mobile Legends. Itu Mobile Legends aja hitsnya gede banget. Dia bahkan sebelum tahun lalu, sebelum pandemi nggak nyampe segitu jumlah penonton. Setelah pandemi online yang nonton luar biasa lebih banyak gitu loh. Dan gue rasa juga event-event dari Garena pun mungkin yang karena di rumah nih online-nya yang nonton lebih banyak gitu. Oh jadi tetap berarti kalau misalnya kayak gitu berarti lebih untung online daripada offline? Ada bedanya. Kalau offline ini gini ya, kalau offline kita apa ya namanya senang gitu loh, rame-rame sama temen datang ke sana, ada ya? Euforianya, ada mungkin yel-yelnya, teriak-teriakin timnya, support-supportinnya itu kan rasanya beda. Kalau memang kalau nonton offline ini kita kalau nonton online sekarang jadi kayak fokusnya cuma caster sama gamingnya aja gitu, penontonnya nggak ada kan, penontonnya kosong. Jadi nggak ada sorot-sorot penonton atau mungkin penontonnya saling ledek, itu biasa kan disorot-sorot kamera. Kalau sekarang ya cuma caster, gamernya, player-playernya aja gitu aja paling fokusnya. Oh, oke. Oke Bang Hans, boleh bantu atau ada yang mau ditambahin dari yang tambahin aja paling ya, aja. Mungkin ya memang kayak offline sama online itu kan kita memang udah selalu ada. Mungkin palingan nanti kayak apa sih perubahan yang bakal ada, mungkin lebih berat aja atau mungkin orang lebih biasa sama online gitu. Jadi mungkin nanti bakal lebih banyak event-event online-nya itu. Tapi memang salah satunya kan kalau misalnya kita mungkin ngadain turnamen yang benar-benar profesional ya. Salah satu halangan kalau online itu kan mungkin masalah koneksi. Jadi kan kalau misalnya playernya semuanya dari online terus tiba-tiba ada gangguan jaringan di salah satu daerah gitu ya, itu kan bakal pengaruh tuh ke turnamen online-nya kan, karena kan mereka bisa aja tiba-tiba disconnected atau misalnya lagging gitu kan. Nah, jadi offline sama online itu bakal tetap ada, tapi tergantung dari kayak skala, tergantung dari kayak tipe turnamennya juga gitu. Jadi bakal tetap ada semuanya, tapi memang dengan adanya kayak sekarang ini, dulu juga kalau ngadain turnamen misalnya orang nonton online ya, itu kan orang juga kadang-kadang tuh nobar, nonton bareng gitu kan. Jadi kayak mereka mungkin pergi ke satu tempat terus nonton barengan, atau misalnya ngumpul sama temennya nonton barengan. Nah sekarang kan tapi kan mereka benar-benar harus masing-masing kan gitu. Jadi kayak memang euforianya pasti ada beda. Kayak anggapannya nonton di stadion sama nggak di stadion gitu kan. Orang kalau nonton di stadion pasti ada lebih serunya gitu kan. Mereka bisa pakai jersey tim kesukaan mereka juga gitu. Jadi tetap ada keunggulan masing-masing untuk offline sama online. Cuman mungkin memang kalau orang udah makin biasa dengan turnamen online, pasti kedepannya turnamen online ini kan lebih mudah untuk laksanakan kan. Jadi kayak pastinya kedepannya memang bakal lebih banyak turnamen online sih. Oke. Nah, Bang Han sendiri kan sebagai country head dari Garena dan Bang Rob itu sebagai chairman of AFGI, ini ada keuntungan khusus nggak? Maksudnya selama pandemi ini apa aja sih keuntungan khusus yang mungkin cuman kalian yang ngerasain di saat pandemi ini untuk AFGI ataupun untuk Garena sendiri gitu? Yang orang-orang lain mungkin nggak ngerasain. Dari Bang Hans dulu deh, mumpung tadi habis jawab. Keuntungan ya, yang orang lain tapi nggak rasain. Iya, mungkin di industri gaming ya, khususnya ya. Oh, oke. Ya, mungkin salah satunya karena ini online, jadi masih bisa tetap jalan gitu loh. Kalau misalnya tadi kan disebutin kalau misalnya offline itu kan benar-benar kita nggak bisa beroperasional gitu kan. Mungkin kalau di kita masih bisa jalan, tapi ada ya sedikit hambatan atau misalnya agak lebih susah lah gitu. Tapi masih bisa jalan gitu. Sementara kalau misalnya yang industri yang benar-benar offline kan mereka harus benar-benar impact-nya mungkin lebih besar gitu. Ya kayak misalnya salah satunya mungkin mereka memang harus mulai
delivery atau misalnya mungkin mulai kayak masuk juga ke cara-cara online gitu kan untuk mereka supaya recover atau continue dia business operations-nya gitu. Mungkin itu salah satunya sih dari impact-nya mungkin karena memang udah segala sesuatunya online tanpa physical kayak memang udah physical distancing gitu kan ya. Jadi mungkin impact-nya nggak seberat atau sejauh yang kita lihat di yang lainnya. Oh, tapi kalau misalnya kayak di industri gaming ini sebenarnya berarti melaju pesat nggak sih, kayak meroket tajam nggak sih? Maksudnya kayak industri gaming ini pengguna-penggunanya, kalau misalnya kayak dari yang tadi gue baca sih kayak sampai 82 juta ya yang menggunakan industri gaming ini gitu. Nah, jadi apakah sebenarnya buat kalian ya udah sih sebenarnya stagnan aja segitu-segitu aja, emang dari dulu gaming kan online ya? Ya. Apa sebenarnya langsung kayak meroket banget gitu selama pandemi ini? Oke. Kalau menurut saya sebenarnya enggak sih kalau misalnya kita ngomong tiba-tiba meroket karena memang sebenarnya industri ini kan memang lagi berkembang ya. Jadi memang grafiknya memang lagi berkembang naik apalagi di negara-negara yang kayak kita yang memang masih belum sampai kayak mungkin salah satu yang bisa kita lihat itu kita tuh masih peringkat kayak 16 atau 17 ya di seluruh dunia gitu. Padahal kalau dari segi populasi Indonesia kan cukup termasuk kayak top 5 gitu kan. Nah, jadi kayak memang sebenarnya gap-nya itu masih banyak banget. Kita memang katanya kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun kemarin, semakin banyaknya turnamen, semakin banyaknya event, semakin banyaknya juga game-game yang dirilis gitu. Itu karena memang industrinya udah lagi berkembang gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita ngomong tiba-tiba meroket, enggak juga sih karena yang kita lihat memang tetap berkembang, ada perkembangannya juga gitu kan. Ya, tapi di sana ya mungkin kalau misalnya kayak ada sekolah libur atau misalnya apa, memang pasti ada impact-nya kan. Jadi kayak anggapannya ya seasonal impact gitu kan. Kalau misalnya libur pasti orang bakal lebih banyak waktu. Nah ini juga dilihat dari sana. Tapi nggak ada yang kita lihat kalau dengan adanya pandemi ini terus tiba-tiba jadi sangat-sangat meroket atau apa gitu. Tapi menurut saya sih lebih kayak overall aja sih. Overall trendnya memang lagi growing gitu. Oh, oke. Oke, Bang Rob boleh dibantu tambahin atau punya jawaban yang lain? Kalau menurut gue sih memang gue tambahin aja. Mungkin kalau menurut gue sih gaming ini memang lagi tahapannya mungkin kita masih di early stage kayak di Indonesia ini paling 4 tahun 3 tahun kebelakangan ini baru rame-ramenya. Dan itu mungkin akan nyampe titik maksimum mungkin di 3-4 tahun ke depan, harapannya makin cepet lah lebih baik. Cuma maksudnya kalau dilihat itu kita memang bukan karena ada pandemi ini kita meroket atau naik, tapi tanpa adanya pandemi ini akan terus menaik. Terus naik dan akan selalu naik karena kita masih early stage, masih growing terus dan ini belum mencapai titik maksimal. Kalau kita mau lihat aja sekarang hampir semua brand aja mau coba masuk ke dalam dunia gaming ini kalau kita melihat dari sisi bisnisnya ya. Dari semua brand udah berusaha gimana caranya dan semua orang sekarang mau punya impian mau jadi pro player. Kalau mungkin 5 tahun lalu ada nggak yang punya impian mau jadi pro player? Nggak ada. Paling mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram atau apapun itu. Sekarang udah jadi baru gitu loh. Gue mau jadi pro player. Udah kalau ditanya mamanya, kamu kok main game terus? Iya, gue mau jadi pro player. Diajak kayak gitu. Jadi karena memang ini udah menjadi ya makin lama ya adanya dan tidak adanya pandemi ya pro player atau gaming ini jadi new normal. Kayak kalau kita lihat di Korea atau mungkin di Cina, di sana semua orang ya gaming culture-nya besar banget. Contoh lah Jepang, kita ngomongin Nintendo, Pokemon itu culture-nya kental sekali di sana. Jadi memang mereka kan top leading ya kalau di dunia gaming dan e-sport. Jadi kalau menurut gue dengan tidak yang ada atau enggaknya pandemi ini, ya kita akan terus melaju pesat gaming itu. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Mungkin wah kok main game ya itu ya, tapi kita harus ngasih tahu mereka pelan-pelan ya. Karena jujur dulu gue punya tim Onyx itu ngurusin pemain itu yang resistensi pertama itu orang tua. Kok anak-anaknya kok diajak main game. Terus, gue sebagai kakak dari gue main game terus tuh gue yang pusing dong nggak? jadi memang ya itu yang atau nggak biasa gue kasih tahu sih sebenarnya nggak semua orang main game berjam-jam setiap hari itu berarti bagus gitu loh. Maksudnya harus ada balance-nya juga. Contoh semua orang main bola, ada yang tiap hari main bola, kok nggak sejago Ronaldo atau sejago Messi gitu lah. Memang ada bakat juga gaming ini nggak melulu kalau kita latihan misalkan 16 jam kita main game terus
terus kita jadi jago gitu, ya mungkin jadi lebih baik, tapi bukan berarti bisa jadi pro player, karena itu pro player pun tuntutannya banyak, nggak gampang gitu loh. Itu yang harus dimengerti sih. Jadi kalau ke orang tua itu setiap kali ngomong atau jadi pembicara, mungkin pernah ngerasain juga, mungkin Hans pasti nanya, anak saya main, ini gimana caranya batasin mereka gitu, gimana cara ngasih tahu mereka. Jadi ya inilah, makanya semakin kita berkembang pasti akan banyak juga yang harus kita lakuin to the community. Kita harus jelasin ini loh, ini mungkin sekarang kalau di luar negeri sana kan udah banyak tempat-tempat rehab untuk gaming aja, udah banyak kalau di luar negeri itu kan, ada Oh yang iya benar. ada Oke. kecanduan gitu. Bang Rob, tadi kan lo kan sempet kayak bilang bahwa lo dulu ngebangun tim Onyx ya kan? Iya. Nah gimana sih, mungkin kan banyak orang tuh yang nggak tahu ya, emang iya ya game bisa ngasilin duit, emang iya ya game itu cuma bisa bikin mata rabun lah, apalah gue termasuk sebagai kakak gue yang punya adik-adik cowok tuh ya, kecil-kecil tuh kayak apaan sih lo, nanti lo tuh nggak bisa jadi apa-apa kalau main game gitu. Itu yang ada stigma di masyarakat seperti itu kan. Nah mungkin banyak yang belum tahu, di saat dulu mungkin lo gimana ngebangun tim Onyx dan gimana lo ngebangun tim bisnis game di esports ini tuh gimana caranya biar bisa make money gitu. Simple ya sebenarnya, mungkin kalau semua orang gini, kalau kita mainin game ini khususnya gamer pasti ngerti, kita suka bikin clan kecil-kecilan lah. Contoh main game RPG atau contoh main game di Free Fire, kita biasa bikin clan, yuk teman-teman kita semua nih main. Clan tujuannya apa? Biar eksistensi kita ada di luar sana. Misalkan nama clannya clan ABC, misalkan wah ini clan ABC jago-jago banget pemain-pemainnya, itu kan teman-teman kita sendiri kumpulan nih. Jadi kemudian berkembang dari situ, gue mau bikin tim e-sport. Nah ini yang bagus, sekarang banyak orang mau bikin tim e-sport ya, ada banyak ya sekarang, ada skala kecil sampai yang besar pun sekarang banyak banget. Sebenarnya dari zaman dulu banyak, cuma mungkin sekarang lebih disorot, karena kenapa yang kecil-kecil ini bisa bersaing sama yang besar. Contoh pertandingannya online, Garena bikin pertandingan online, di situ kan kalau kualifikasi tim-tim besar pun harus ikut kualifikasi. Contoh misalkan Onyx ini kualifikasi, ketemunya pemainnya sebenarnya pemain-pemain amatir, cuma mereka rajin main, tiba-tiba bisa ngasih perlawanan yang sengit. Nah ini kadang-kadang ada namanya kuda hitamnya ya, kadang-kadang orang juga senang juga ngeliat, kadang-kadang pro player kelabakan ngelawan yang amatir gitu loh, kadang-kadang. Inilah jiwa gamer ya, ada yang namanya pro player, biasa kualifikasi, mereka kan ngeliat lawannya siapa-siapa aja. Pas ngeliat, ini lawannya mungkin dalam hatinya gampang-gampang gitu, mereka mulai ngeremehin lah, sama kayak main bola gitu loh. Jadi kalau menurut gua ngasilin duit dari gaming ya mungkin bisa lah. Contoh kalau kita menang main game, pendaftaran misalkan kalau emang jago ya, misalkan pendaftaran 25.000, hadiahnya taruh 500.000, gitu kan berarti kan bisa menang, dari situ aja simple. Kalau dari hadiah gaming. Kemudian kalau memang misalkan udah jadi yang agak lumayan besar, kita bisa dapat brand-brand lah, brand-brand bisa. Mungkin kalau yang besar-besar Onyx itu kita kan sponsorship segala macam dan gaming. Dan untuk pemain ya, kalau khusus pemain ini kita nggak usah ngomongin timnya. Kalau memang kalian ada bakat di sana dan jago dan kebetulan scout ada yang ngeliat kalian, jadi ya bisa aja kan digaji. Mereka ini kan pemain-pemain pro player ini kan digaji. Bahkan kadang-kadang atau mungkin kebanyakan gajinya lebih besar daripada gaji kantoran. Mungkin ini yang mereka orang-orang kadang-kadang nggak terima. Masa anak-anak ini cuma main game doang digaji? Emang kalau boleh tahu gajinya tuh emang bisa sampai kisaran berapa sih? Sampai orang-orang kantoran tuh pada iri. Kalau ini kita ambil contoh aja ya. Mungkin ada kalau yang pemain-pemain baru ya bisa di atas UMR lah kalau pemain baru. Cuma kalau pemain baru aja bisa di atas UMR. Iya, karena mereka kan udah screening ketat juga, mereka harus ada tryout-nya. Kalau pemain-pemain yang sudah terkenal sih ya itu luar biasa, udah gaji dirut juga kadang-kadang bingung juga mereka kok bisa digaji segitu gitu. Berapa emang kalau misalnya kira-kira kalau yang kayak lo bilang pro player gitu, yang tadi lo mention kan, kalau pro player itu berapa gajinya? Contoh kalau misalkan pemain pro ya, misalkan pemain pro yang udah terkenal, semua orang jago, fans base udah besar, dan semua tim mau dia untuk main untuk di timnya mereka, itu mungkin bisa di atas 25 mungkin bisa kali per bulannya. Di atas 25 sebulan? Plus belum streaming ya, mereka streamingnya kenceng itu. Mereka streaming itu dapat duitnya luar biasa. Jadi di atas 25 tuh udah kayak gaji pokok aja gitu ya? Iya, mereka belum lagi dapat stream, dapat endorse mungkin dari gaming-gaming, jadi banyak lah. Kita kalau mulai kita contoh lah dari gaming yang sukses, paling sukses ya Jess No Limit lah, semua orang kan tahu dia. Itu luar biasa kan. Nah itu kan dimulai dari game. Tapi ya memang nggak semuanya bisa kayak dia, karena kita ini harus ada rajin dan disiplinnya juga ya. Kadang mungkin kita contoh mau coba-coba live stream,
kok yang nonton cuma 30? Ya dulu semuanya juga orang pertama kali bikin YouTube mungkin subscriber juga cuma 30, 10, tapi konsisten gitu loh. Kita bikin terus, gak boleh nyerah, intinya di situ sih. Nah, terus kalau misalnya kayak untuk kita bisa jadi ada di pro player gitu, mungkin dari berapa orang nih yang join? 37 orang yang lagi join ini tiba-tiba berpikiran untuk jadi, aduh gue mau jadi profesional gamers gitu. Itu gimana caranya biar lo bisa jadi profesional gamers itu, jadi pro player? Nah, terus gue juga kepo sih sebenarnya ya, penasaran sama di saat lo ngebangun bisnis ini, apakah sulit untuk membuat seorang yang amatir itu menjadi profesional? Kalau jujur kalau kita sih kan kebanyakan pemain ini kita scout ya. Jadi kita ngelihat dari mungkin pertandingan-pertandingan yang ada, atau kita ngelihat dari rank kan. Kalau main game itu kan ada ini ya, rankingnya, mana yang pemain paling banyak kill, paling bagus yang mana. Kita lihat dari sana. Satu-satu kita coba kontak, kita ajak ngobrol, mau nggak kalau di pro scene. Jadi kalau sebenarnya kalau mau gimana sih untuk orang di luar sana, gimana mau first step-nya untuk kamu jadi pemain pro tuh apa sebenarnya? Pertama kalian harus rajin ya, harus rajin ikut mungkin pertandingan online, atau mungkin ikut main game-game yang ada rankingnya itu. Kemudian kalian mungkin paling gampang screenshot dan coba kirim aja lewat email. Ini loh stats saya, ini loh gue main segini kayak gitu. Atau mungkin in-game ininya, klipnya. Biasanya mereka kalau yang ada di Onyx dulu ya, bahkan bukan di Onyx aja, secara di gue pribadinya, tiap hari tuh mungkin ada puluhan orang atau DM atau email tuh ngasih lihat ngasih lihat, ini hire saya dong nih, saya segini, dan itu kita kadang-kadang ada juga yang kita notice loh, ini jago juga dia gitu, dan akan kita try out gitu. Jadi harus nggak boleh malu ya istilahnya, gue jago, gue tunggu di orang kejar gue. Step pertamanya harus rajin main. Kalau memang merasa cukup baik dan memang jago, bolehlah kirim-kirim ke email atau ke kan setiap tim kan punya emailnya biasanya, rekrutmen emailnya. Dikirim aja screenshotnya kalian main, atau mungkin klip-klip kalian lagi main, atau daftar-daftar juara-juara yang udah pernah kalian lakuin. Ya, selain itu ya kita selalu berusaha dan berdoa, atau mungkin live stream kalau kalian live streamnya. Kadang ada juga yang dari live stream, karena live streamnya terus-terusan berkembang dan jago, orang jadi nonton, kemudian pro player akan melihat, atau mungkin tim scoutnya akan melihat di sana, wah ini bagus juga ya gitu. Jadi intinya nggak boleh malu lah, kan kadang-kadang ada anak game kan yang malu, gue malu kalau harus email. Intinya kita harus disiplin juga. Kalau mungkin ditolak 1-2 kali wajar lah. Jadi kita nggak harus ditolak tim A langsung gue nggak mau jadi pro player lagi, atau nggak mau berusaha gitu, nggak boleh gitu. Oke. Terus Bang Rob, gue masih penasaran juga nih, kenapa daripada alih-alih lo membuat bisnis yang lain, tapi lo malah kayak membuat bisnis di industri gaming ini, jadi game developer, terus habis itu jadi mau bikin tim e-sports gitu. Emang keuntungannya gede? Kalau gue pribadi mungkin sama Hans, kita sama-sama gamer kayaknya sih. Karena dasarnya jadi dari gamer, jadi mau bikin bisnis gaming. Ya, jadi gini, kalau gue sih selalu mikir dalam hidup tuh, kita harus menikmatin hidup juga ya, sekaligus bekerja. Jadi gimana caranya kita cari sesuatu yang memang kita ngerjainnya ketika bangun pagi hari itu nggak beban gitu loh. Contohnya misalkan gue nggak suka marketing, tapi gue bangun pagi hari, gue harus ngurusin marketing ini company, yang kalau gue bisa jual, yang dapat paling untung paling banyak juga dia, itu kan pasti kan ada beban. Gitu mungkin ya, tapi kalau mungkin yang suka kalau menurut gue ada beban. Kalau yang suka marketing ya mungkin suka gitu. Kalau gue suka game, ketika gue bangun ya gue harus ngurusin game, event-event, atau untuk ngurusin event itu sendiri pun gue harus main game. Contoh cobain main game itu jadi keseharian yang gue sebenarnya lakuin. Gimana caranya bisa bikin itu ya jadi sesuatu yang produktif gitu loh, nggak cuma buang-buang waktu. Oh, jadi atas dasar karena lo suka main game, makanya lo ngebikin bisnis di industri gaming. Iya, karena passionnya di sana juga. Karena passionnya di sana. Nah, emang kalau boleh tahu nih ya, loh, emang keuntungan dari game developer ini, atau lo sibuk ngebangun tim e-sports yang digaji yang tadi bisa sampai di atas 25 juta tuh, emang keuntungannya gede ya? Kalau keuntungan sih sebenarnya ya ada lah. Cuma maksudnya itu kan sebenarnya kan di bagian dari sponsorship semua ya. Jadi kita cari sponsorship itu untuk cover anak-anak itu punya gaji, punya segala macam. Dan nggak segampang itu sih. Mungkin kalau kita ngomong secara kasar gini, mungkin
terkesan gampang ya, tapi sebenarnya nggak segampang itu bikinnya. Banyak pro and kontra juga, karena banyak juga yang kita ini kalau ngomongin dari tim e-sport, kita udah kayak startup yang harus cari VC atau cari investor mati-matian, kalau nggak Mhm. mati gitu loh. Contoh kalau kita nggak dapat invest di beberapa bulan ke depan, ya kita nggak bisa bayar pemain-pemain ini gitu. Jadi memang nggak gampang kalau dibilang make money. Jadi orang kadang-kadang terlalu mikir jumlah uangnya di luar sana, jadi kepikiran, wah gampang nih. Sebenarnya nggak segampang itu juga ngurusinnya. Banyak yang 1-2 yang bisa, tapi kalau dibilang sih yang paling untung sebenarnya playernya sih, bukan tim ownernya. Kalau Oh, dibilang playernya ya? Oh iya, jelas kalau dong. tim ownernya Gajinya banyak di atas 25 gue juga mau. ownernya banyak lebih untung daripada ini ya, ownernya. Gitu ya. Oke, nih kalau Bang Hans, mau nanya juga ya pendapat dari Bang Hans sendiri sebagai dari game developer gitu, kira-kira menurut Bang Hans sendiri tuh ngambil keuntungannya dari mana sih? Oke, kalau untuk kayak mungkin dari segi revenue-nya dari mana itu ada macam-macam ya. Ada beberapa game yang mereka itu dapetin revenue-nya dari ads. Oh, dari Jadi ads. kalau misalnya kadang-kadang kita main game terus ada ads-nya, nah itu mereka dapat revenue dari situ kan. Terus selain dari itu juga kadang ada yang kayak salah satunya kayak Garena, kalau dari kita itu lebih dari kayak in-game purchase. Gitu. Jadi item-item di dalam game bisa dibeli, mereka bisa beli skin, bisa beli item gitu kan, bisa digunain di dalam game. Nah, itu juga salah satu dari sumber revenue yang game developer biasa dapetin. Oh, oke gitu. Jadi dari sana semua ya. Nah, tapi kalau Ya, misalnya yang utamanya. kalian berdua kan tadi kan bisnis gaming ini kan lagi growing ya. Kalian kayak punya prediksi nggak sih di saat industri gaming ini akan mati dalam kondisi seperti apa? Di saat kayak industri yang lain itu banyak yang mati karena pandemi, kan justru gaming ini masih kayak growing ya. Nah, ada sesuatu kondisi nggak di mana industri gaming ini mungkin akan mati dan yang nggak akan diminatin lagi gitu? Kalau misalnya akan mati atau apa gitu, mungkin kita ngelihat industri, kalau misalnya kita ngelihat industri-industri yang lain lah ya. Biasa kan mereka pasti ada kayak perkembangan juga, dan terus mungkin bakal ada titik di mana mereka kayak stagnan gitu kan. Nah, terus habis itu mungkin kalau misalnya ada another disruption gitu kan, dan mungkin baru akan berubah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat industri game, kita ngelihat mungkin kayak industri apa sih yang lainnya, itu kan berarti dia di dalam entertainment kan. Nah, itu berarti kalau misalnya ada substitute di entertainment ini, ya mungkin itu resiko yang bisa masuk ke dalam industri game gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan dari kayak apa ya, kalau yang bisa kita kasih contoh ya, kalau misalnya sekarang tiba-tiba aja orang mungkin dulu kan movie gitu ya, terus sekarang ini kan tiba-tiba ada gaming yang baru sebagai entertainment. Nah, ini kan pasti bakal nge-impact each other gitu kan. Tapi secara keseluruhan pasti bakal tetap memperbesar pie-nya gitu loh. Nah, di situ mungkin mereka baru mulai kayak nge-decay, mulai stagnan gitu. Nah, setelah stagnan mungkin mereka bakal akan menurun gitu. Tapi kalau secara industrinya sendiri, kalau kita tiba-tiba jadi nol gitu, menurut saya less likely lah ya. Oke. Ya, kecuali mungkin ya, walaupun kalau misalnya internet mati ya masih ada industri game offline kan yang misalnya masih bisa digunakan. Oke. Kalau dari Bang Rob sendiri gimana? Kalau sampai total mati sih kayaknya nggak mungkin ya. Kalau mungkin meskipun nggak ada internet pun kan, dari dulu kita nggak ada internet, game pun tetap jalan gitu loh. Ya. Di awal-awal tahun 2000 gitu nggak ada internet, kita main LAN, kita main offline, nggak ada yang masalahnya gitu loh. Jadi memang kalau mungkin yang tadi bener ditambahin, gue nambahin aja, kalau dari si Hans tadi ngomong kalau mungkin kita kan lagi naik ya, lagi berkembang, mungkin akan ada di titik point, kita ada di peak point. Biasanya kan kalau namanya mungkin bisnis apapun itu, kita ada di titik peak point, dan akan baik sekali kalau kita bisa mempertahankan kita di titik sana. Cuma mungkin ada 1-2 hal yang akan mungkin berpengaruh, pasti ada down slope-nya sedikit ya. Karena menurut gue pasti, karena itu tadi, gaming ini kan basic human nature lah, orang akan butuh gaming ini kan hiburan sekaligus. Berapa sih kalau mobile game ini untuk, dan semua orang punya handphone sekarang, seberapa lama sih akan ngabisin waktu kalian gitu. Bahkan kadang-kadang between meeting saja nungguin orang kan, kita main game gitu loh. Satu game it's enough gitu loh. Game ya. Untuk bikin fresh, kita refresh, kayak contoh main Free Fire paling lama satu map berapa? 20 menit, 10 menit, 30 menit, paling it's a cepet lah gitu. Jadi sambil nungguin orang meeting ya udah. Bahkan kalau kadang-kadang kita meeting gaming ya, contoh AFG gitu tuh
close the meeting, kita bukannya kayak ya udahlah cabut ya ngobrol basa-basi, nggak, kita mabar dulu lah sekali gitu, untuk kayak ya udah kita main sekali habis itu baru selesai gitu meetingnya. Jadi kayak memang itu refreshing dan orang tetap akan ngelakuin ya sampai kapanpun itu. Mungkin kalau di dunia gaming seperti itu. Mungkin karena kalau contoh ya, kita mau contoh kalau sekarang ada dulu kan zaman dulu tadi sempat disebutkan ada movie. Mungkin kalau movie sekarang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain ya. Contoh nggak bisa syuting, nggak ada film baru, mungkin nggak ada sinetron baru, nggak ada film Iya, baru, iya. nggak ada. Yang ada cuma ada nah mungkin streaming Netflix atau apapun itu, tapi itu kan stok lama yang mereka punya. Nggak, jadi kalau mereka untuk bikin film baru segala macam kan nggak ada kemampuan. Tapi kalau kita gaming ini kan sebenarnya pada dasarnya semua kan in-house. Kalau gaming ini kan contoh game developer. Mereka kan codingnya di rumah, desainnya di rumah, semuanya masih bisa dilakuin. Jadi kalau disuruh bikin skenario gimana mati total untuk gaming, menurut gue belum ada lah, mungkin nggak tahu ya, tapi saya sih berdoa sih nggak ada. Cuma mungkin kalau suatu saat di depan sana ada sesuatu yang mungkin bisa, gue belum kepikiran sih. Oke, berarti it's good business ya kalau misalnya di industri game ini, kalau misalnya emang diprediksi nggak akan pernah mati. Nah, terus kalau misalnya kayak penasaran juga sih ke game di Indonesia, itu perbandingannya kalau sama di negara-negara lain itu kayak apa sih? Oke, mungkin gue yang jawab yang ini ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara lain ya, kita bisa ngelihat kalau mungkin kita itu masih sedikit ketinggalan lah ya. Kayak waktu pertama kali saya ngadain event di sini tuh tahun 2013 itu kita bercontoh ke Thailand gitu, karena di Thailand memang mereka udah lebih maju gitu, udah lebih open, udah lebih advance gitu dari industri ini. Sekarang kalau misalnya kita lihat mungkin ke negara tadi yang udah disebutin juga, Jepang, Korea, mereka udah bikin game itu udah dari puluhan tahun yang lalu gitu loh, udah dari tahun 1900-an mereka tuh udah mulai bikin game gitu kan. Nah itu jadi kayak untuk industri game sendiri kita memang masih ketinggalan jauh gitu. Cuman memang dengan adanya mobile game sekarang ini dan juga internet gitu kan, jadi orang tuh bener-bener belajarnya, pick up-nya semua ngejarnya itu jadi lebih cepat. Tapi kalau yang tadi disebutin juga, kita tuh kan masih di peringkat 16 atau 17 gitu kalau saya nggak salahnya tahun lalu itu kan. Nah, tapi kan sebenarnya kalau dari segi populasi kita kan jauh di atas Korea, jauh di atas Jepang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sana, potensinya memang masih banyak banget gitu loh. Kalau kita untuk hanya naik ke top 10 aja, pertama misalnya target kita untuk di top 10 gitu, itu kan berarti kan juga udah ada significant increase dari seluruh industrinya gitu. Ya, karena kalau misalnya kita lihat dari pas waktu awal juga, banyak hal yang kayak orang memang untuk memulainya itu pasti kan orang kan biasa belum buy the idea gitu kan. Jadi kayak kita waktu pertama itu memang perlu dari segi distribusinya juga susah. Kalau sekarang udah ada Play Store, udah ada App Store, orang tinggal ke sana download jauh lebih gampang gitu kan. Nah, tapi kedepannya nanti kalau misalnya mungkin kayak internet infrastruktur kita juga makin bagus, itu pasti bakal membantu banget gitu. Jadi kayak dari segi download game, mereka main juga nggak nge-lag gitu. Jadi opsinya juga nanti bakal lebih banyak buat players-ya. Tapi kalau prospek dari developer game lokal sendiri itu gimana, Bang Hans? Ya, untuk itu sih karena kita memang balik lagi ke tadi ya yang udah disebutin, kayak kita masih ketinggalan banget kan. Jadi kayak mereka juga pasti banyak yang butuh pengalaman juga gitu kan. Kayak mereka misalnya udah terlibat di salah satu project, pastinya itu bakal jadi pelajaran yang berharga banget juga buat mereka. Cuman pastinya ya kita juga setiap masing-masing juga nggak boleh takut mencoba sih. Jadi kayak mereka mungkin develop game, kalau gagal pun ya coba lagi, develop lagi. Kalau misalnya berhasil, nah kita lihat gitu loh berhasilnya karena apa gitu. Karena kalau dari segi kayak mungkin dari kayak Garena sendiri juga, kita mungkin sebelumnya juga kita banyak gitu kayak rilis game, tapi mungkin nggak sesukses game-game yang lainnya gitu kan, masih ada juga gitu. Dan kita di situ pasti belajar apa yang udah kita lakuin, kita review lagi apa yang bisa diimprove, apa yang mungkin jadi faktor-faktor penting yang bisa kita kita masukin ke dalam game yang nanti kita akan buat berikutnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya penasaran juga, udah ada belum sih di Indonesia sendiri kalau yang developer game lokal itu yang udah ngetop gitu, yang udah booming dan banyak usernya? Apa belum ada sama sekali? Sebenarnya kalau untuk sekarang gini mungkin mulai
mulai banyak yang coba-coba develop ya. Tapi kalau misalnya yang kita game-game yang sampai ngehits banget sampai saat ini mungkin memang masih belum. Tapi ada satu mungkin kalau misalnya dulu yang lagi hits-hitsnya itu Tahu Bulet, ingat gak? Tahu bulat. Nah, ya itu kan dulu kan ada game yang Tahu Bulet itu kan juga itu Oh iya? developer lokal, ya. Nah, itu kan jadi salah Benar-benar. satunya juga. Jadi Sampai ada nggak game ya? mustahil juga, ya. Salah satunya juga kalau yang kita lihat dulu salah satu game yang hits kalau Worldwide juga kan Flappy Bird itu Oh juga iya ya, Flip. developernya kan dari Vietnam gitu kan. Yang Mhm. jadi semuanya ini ya pastinya industrinya sendiri perlu berkembang sih. Kalau industrinya memang berkembang ada prospek ya orang mungkin bakal banyak yang masuk ke sana, grow di sana juga dan mereka baru nanti bisa dapat suksesnya setelah belajar apa yang udah mereka lakuin sih. Hah. Tapi kalau misalnya kayak user game di Indonesia sendiri tuh berapa banyak sih? Kayak berapa juta orang gitu? Bisa kayak nyampe puluhan atau ratusan gitu? Ya, menurut saya puluhan sih udah pasti sih. Cuman sekarang ini mungkin kalau diomong 100 juta mungkin masih belum, tapi puluhan juta sih pastinya Udah udah ada. pasti. Sekitaran 50 juta gitu pasti udah ada. Wow, 50 juta gitu ya udah main game. Wow. Nah, tadi berangkat karena dari Bang Hans bilang bahwa banyak banget yang mau ngedevelop game-game gitu. Kalau dari Bang Hans sama Bang Rob sendiri ada strategi-strategi nggak sih untuk kayak gimana sih caranya biar kayak game lokal ini bisa se-booming game-game yang udah dibuat di negara lain gitu? Apakah kalian punya strategi-strategi khusus gitu? Oh, siapa nih? Gue dulu deh, tambahin Iya, bentar, oke. ntar Hans nambahin gantian. Oke. Jadi kalau menurut gue sih game gini, kalau kita mau ngomongin develop game ini kan ada yang murah, ada yang mahal. Iya, oke. Contohnya kalau untuk Apa yang casual, murah, apa yang mahal tuh? kalau casual game, kalau kayak Flappy Bird atau mungkin yang kayak tadi dibilang Tahu Bulat itu kan casual game. Itu kayak Itu yang lebih murah, atau kalau Candy Crush gila itu kan casual game gitu. Itu nggak mahal. Tapi kalau yang ongoing development yang tiap hari, tiap minggu harus ada update, harus ada bug-nya dibenerin ataupun nerf atau buff itu yang bener-bener ngabisin uang sangat banyak. Jadi kalau menurut gua kenapa Indonesia untuk ngedevelop gaming mahal susah karena apa? Yang punya duit ini masih orang-orang yang senior dan kita kalau pitching produk masalah game ini mereka nggak akan ngerti gitu. Itu kalau menurut gue ya. masih diragukan ya? Ya, contoh kita minta gue butuh develop game berapa, misalkan amount-nya berapa miliar gitu. Mereka pasti kan bertanya, ngapain gue ngasih uang buat bikin game gitu loh. Padahal kalau kita tahu sendiri, kalau kita coba di ntar abis ini bisa di Google tuh, kalau di mereka bikin game-game konsol tuh habisnya berapa ratus miliar untuk conduct itu semua. Dan kita ketika kita coba nyari uang ratusan miliar untuk bikin game, apa nggak ketawain kalau di Indonesia? Pasti ini anak mau bohongin gua, pasti pikirannya kayak gitu. Itu Tadi, yang makanya tadi ada 2 game apa? Ada yang casual game, satu lagi ada yang ongoing Lebih ke development. mid-core lah. Kita sebutnya mungkin lebih kayak mid-core dan hardcore game atau misalnya casual game ya. Oke, casual game dan yang ongoing game gitu. Itu kira-kira biayanya berapa sih kalau misalnya untuk yang kayak casual dan yang ongoing gitu? Bikin game? Kalau casual sih tergantung ya. Kalau in-house ini sebenarnya satu orang pun bisa bikin sendiri dia. Oh iya? Tanpa ada modal apa-apa, cuma modal komputer, modal desainnya sendiri, mereka bisa coding sendiri kalau itu casual game. Nah, kalau mau ngomong ongoing ini kita nggak bisa ngambil patokan ya, karena itu varietasnya banyak, variety-nya banyak banget. Jadi kayak kita susah kalau mau ngomong ngambil itu. Cuma intinya untuk mau bikin yang seserius itu pun harus besar banget gitu. Contoh kalau kita harus develop misalkan game GTA versi Indonesia gitu. Kita mau bikin berapa banyak gitu loh. Misalkan, atau mungkin game-game yang luar biasa terkenal tapi kita in-house itu modalnya harus banyak dan investor harus berani. Oke. Cuma mungkin kalau game yang terkenal sampai dibikin film yang lumayan, Dread Out dulu kan ada tuh game-game setan. Iya. Ya, itu oh itu udah tahu ya. Tapi kalau udah ada rencana belum bikin untuk kayak ongoing game gitu? Kalau gue sih jujur gue nggak pernah develop game, gue pemain game aja sama ngurusin komunitas. Jadi kalau itu pertanyaannya buat Bang Hans. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi kalau untuk midcore emang kalau kita justru memang lebih fokusnya ke midcore dan hardcore game sih. Untuk Garena sendiri justru mungkin kita yang belum kita coba itu casual games yang mungkin nanti kedepannya kita juga bakal tetap ada bakal kita cobain lah kayak gimana sih kayak casual games, apa pelajaran yang bisa kita dapat juga dari sana. Kita pasti mau coba di situ karena kalau misalnya kita nggak lakuin sendiri kita juga nggak akan tahu kan. Nah, cuman kalau untuk kayak midcore, hardcore misalnya berapa modal itu ya memang benar sih. Mau
tergantung benar-benar dari segi projectnya sendiri, bisa dari $100.000 bisa sampai puluhan juta dolar, itu benar-benar bisa aja gitu. Karena konten-konten game yang kalau misalnya dilihat sekarang ini kan udah makin real, udah makin engine-nya makin canggih, terus habis itu konten-kontennya juga orang kadang pengennya IP yang terkenal gitu. Kayak misalnya kita masukin IP kalau misalnya salah satu game yang kita itu Aerial Valor, dulu kan ada kayak Batman, Superman, itu IP-nya sendiri kan juga mahal. Dari modelingnya sendiri juga pasti ada cost-nya gitu. Terus dari musiknya sendiri mereka pakai komposer dari punya film-film Hollywood juga gitu. Jadi cost-nya itu bisa ranging-nya bisa gede banget sih. Jadi kita pasti kalau misalnya untuk kayak gimana kita mau mulai, I think we have to start kayak smaller gitu lah ya. Jadi kayak kita coba dari sana gimana pelajaran yang kita dapat, baru kita grow lagi, kita kembangin lagi gitu. Jadi nggak langsung mungkin kita pokoknya mau buka proyek puluhan juta dolar, ratusan juta dolar, tapi experience kita nggak ada, pengalaman kita nggak ada, kan resikonya pasti bakal lebih besar kan. Kalau Garena sendiri udah ngedevelop berapa game, Bang Hans? Kita itu Free Fire itu salah satu yang pertama yang kita develop sih. Tapi setelah itu kita juga udah develop beberapa game lagi. Yang masih di pipeline juga sebenarnya banyak banget. Jadi kalau tadi udah disebutin juga kayak sebelumnya itu kita cuma publisher kan. Kita mulai dari developer itu baru mungkin kayak sekitar 3 tahun ke belakang, 3-4 tahun ke belakang, dan salah satu game yang kita develop itu ya Free Fire. Oh, oke. Oke, kalau misalnya ke Bang Rob, mau tanya tentang e-sports nih sedikit, kayak mungkin nggak sih kayak di mata lo nih, kalau e-sports itu ngalahin sports konvensional gitu, kayak misalnya in terms of economy or business gitu? Kalau mau dilihat secara kesana sih, gue yakin bisa sih. Karena jumlah penontonnya itu kemarin itu contoh ya, kalau pemain yang kejuaraan dunia contoh itu mungkin yang nonton atau hits tuh bisa lebih banyak. Contoh lah kita pertandingan online itu sama debat presiden tuh nggak ada apa-apanya yang nonton sama pertandingan online. Atau Liga Indonesia deh. Liga Indonesia, oke. Liga Indonesia bola, mereka punya fans luar biasa. Tapi yang nonton di TV tuh berapa banyak gitu loh. Kita yang nonton online tuh sampai mati-matian, dan mereka ini gamer nih hardcore-nya nggak kalah hardcore sama pemain bola. Kalau udah sampai di arena atau mungkin di stadium tuh mereka bisa, ya namanya mereka kan masih lebih kecil ya, bisa saling hina, saling jelek-jelekin ya. Tapi itu loh part of the itulah fanbase ya, fanbase offline gitu, fanbase kencang gede gitu loh. Dan mereka ini ya itu tadi gue bilang, mereka kan gini loh, kalau pemain bola misalkan Ronaldo mau live stream dia main bola kan nggak mungkin gitu. Iya. Kalau pemain pro mereka tinggal live stream aja, mereka engagement-nya jauh lebih besar ke fans-fansnya. Jadi kalau di luar, kalau dibilang mungkin nggak ada kejuaraan misalkan Free Fire satu dunia main ke depannya dan mengalahin gedenya bola atau mungkin konvensional sport ya. Kalau menurut gue bisa banget, karena sekarang kalau kita bukannya mau gimana, kalau banding-bandingin, kalau menurut gue gaming sama bola di Indonesia sekarang mungkin value besarnya itu gaming. Games ya. Kalau mau dilihat, bahkan kalau bisa di online itu secara dunia business value gaming sama movie dicampur plus music itu nggak sama dengan gaming. Gaming lebih besar dari movie plus music. Masa sih? Ya, world valuation-nya. Di dunia, tapi di dunia. Di dunia. Ya. Oh, baru tahu. Mungkin nambahin sedikit juga ya, kalau kita bandingin sama olahraga konvensional lainnya, I think pasti bisa sih. Kalau sekarang ini kalau lihat turnamen e-sports yang paling besar aja hadiahnya tuh udah puluhan juta dolar, udah lebih dari 20 juta dolar. Itu satu turnamen, satu event. Terus kalau misalnya dari segi penonton, kayak tadi udah ngomongin juga kayak concurrent-nya bisa di detik yang sama ada 1 juta yang nonton. Kemarin ini waktu kita ngadain World Championship final juga itu sebenarnya ada 2,5 juta dalam 1 detik yang sama dari seluruh dunia gitu kan. Mungkin kalau dibandingin sama sepak bola ya, nggak tahu sih. Tapi kalau menurut saya kayaknya sepak bola masih lebih besar lah ya kalau untuk sekarang ini. Karena fanbase-nya juga udah sampai kemana-mana dan mereka juga fanatik gitu. Tapi kedepannya bisa aja sih, ada potensi gitu. Tapi kalau kita ngomongin sama olahraga konvensional, pastinya udah ada banyak yang udah pasti udah ada yang udah lewat, itu udah banyak lah gitu. Kalau dibandingin sama olahraga konvensional gitu. Tapi kalau mungkin dibandingin sama sepak bola ya masih belum mungkin ya dari segi the whole value-nya. Tapi kita lihat juga sebenarnya yang menarik juga tuh tim-tim bola di luar negeri
itu sebenarnya mereka udah punya tim e-sports. Oh, udah punya tim e-sports sendiri? Iya, tim-tim gede yang kayak misalnya di Apa? Inggris, kayak ya mereka itu benar-benar kayak udah into e-sports juga gitu loh. Jadi kayak mereka juga ngelihat kalau ini salah satu yang memang potensinya cukup besar. Semakin berkembang ya berarti ya e-sports ini ya. Dia nggak ada yang nyangka mungkin waktu kalau dari gue sendiri ya, nggak pernah nyangka bahwa ada yang namanya professional gamer itu dibayar bisa lebih daripada tuh 25 juta apa yang tadi Bang Rob bilang itu luar biasa ya. Nah ini berhubung udah 1 jam, kita mau buka sesi tanya jawab ya Bang Han sama Bang Rob nih. Mungkin teman-teman yang dari tadi nyimak udah pengen banget nanya, boleh langsung isi kolom chat yang ada di sini. Nanti bakal dijawab sebisa mungkin sama Bang Rob dan Bang Hans. Nih di sini. Jadi kita tanya ya. Itu ada satu tuh yang nanya tuh di chat tuh. Mana tuh? Tadi tuh nanya, S-Public boleh nggak ngadain turnamen dengan prize champion misal 2-3? Oh iya. Boleh dijawab nih. Gue jawab lah ke Iya. Doni ya. Kalau S-Public ngadain turnamen itu nggak ada sih patokan harus bikin berapa, kejuaraan berapa. Kemarin ini gue iseng-iseng sama teman-teman gue main kejuaraan, adanya cuma 700.000, is for fun gitu loh kadang-kadang. Jadi nggak harus ada patokan. Jadi biasa prize champion itu biasanya dilihat itu kan mungkin semakin besar semakin banyak orang yang mau main ya mungkin ya kalau prize pool-nya besar. Cuma kalau untuk pertama-tama untuk awal-awal gue rasa untuk build itu trust ini beneran turnamen yang legit atau enggak itu dari kecil-kecil aja dulu biasanya orang main kok tetap yang banyak apalagi di pandemi gini ya yang di tengah pandemi banyak orang yang mohon maaf di sana mungkin lagi sedang kesusahan ya duitnya karena banyak industri yang terdampak game pertandingan kecil pun pasti mereka sikat gue mainin aja siapa tahu menang gitu apalagi sambil having fun gitu. Oke. Bang Hans mau nambahin apa cukup? Ya, I think cukup sih. Cuman mungkin sedikit aja lah ya. Kayak maksudnya mungkin bagi dia boleh nggak sih kayak ngadain gitu kalau misalnya turnamen gitu kan. Kalau dari itu mungkin masing-masing publisher memang mungkin akan beda-beda juga gitu. Tapi kalau dari kita sih sebenarnya boleh aja kalau misalnya community turnamen. Bahkan kita ada platform yang bisa buat untuk kalian daftar. Jadi orang tuh bisa banyak yang ngelihat ke sana gitu kalau misalnya mau daftar ke turnamennya. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya boleh banget untuk ngadain turnamen sendiri-sendiri. Oh jadi nggak ada patokannya ya harganya berapa? Ya, cuman biasanya yang kalau turnamen misalnya yang ngelibatin pro teams, nah itu biasanya perlu koordinasi sama kita. Kenapa? Karena kalau untuk turnamen yang ngelibatin pro teams kan kita pasti nggak mau bentrok kan waktunya. Karena kalau misalnya bentrok juga pasti nanti jadi kacau. Oke, berarti itu tapi khusus untuk kayak pro teams aja ya? Ya. Oh iya, oke ini langsung lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana sih caranya mengukur valuasi tim e-sports atau game-nya itu sendiri? Jadi kalau e-sport ya, ini kalau kita e-sport mau valuation, biasanya kan valuasi kalau di industri lain mungkin dari asetnya apa, rumah, gaming house-nya mungkin, atau itu. Tapi kalau di dunia e-sport itu biasa kita kalau mau dilihat valuasi, ini pertanyaan lumayan sih ya. Kalau ngomong valuasi ini kan kita ngelihat dari brand, dari jumlah kita ini sebagai suatu tim itu semenarik apa gitu loh. Itu valuasinya di mana. Contoh misalkan berapa invest yang sudah masuk ke kita, berapa kita harus bayar gaji pemain kita, atau berapa kita pendapatan selama setahun ke belakang berapa, kejuaraan apa yang udah kita menang, fanbase-nya kita berapa, atau mungkin data dan gaming house atau game tempat markas kita itu berapa. Jadi kalau menghitung valuasi secara besar lah ya, secara general tuh biasanya kita ngeliat dari jumlah pemain, karena aset kita itu pemain. Jadi aset paling besar kita dari pemain. Contoh kalau kita nggak punya pemain, berarti kita nggak ada tim e-sport itu sendiri. Jadi pemain itu kalau misalkan, gue ngambil Onyx contoh ya, karena ini yang gue ngerti ya, yang gue paham. Kalau di tim Onyx sendiri, contoh Onyx ini besar karena Mobile Legends sama Free Fire-nya. Free Fire-nya lu dari juara-juara juga. Kalau Mobile Legends-nya kemarin terakhir sampai di tingkat Asia juara itu, dan mereka itu punya base pemainnya luar biasa besar. Dan dari situ kalau di dunia seperti ini kan belum ada patokan valuasi. Kita tuh mematok sendiri pemain gue harganya berapa gitu. Lo mau beli pemain gue, ya gue harganya segini, mau nggak mau silahkan gitu. Jadi kalau mau ngitung valuasi, yang pertama kita hitung itu pemain. Kita contoh atletnya Onyx Esport itu ada sampai 50 sampai 60 atlet kalau nggak salah di situ. Jadi kita hitung aja itu harga satu, misalkan pemainnya contoh pemain A harganya berapa, pemain B harganya berapa. Kita itu habis itu kita kali, itu valuasi kita. Kalau gue ngeliatnya dari sana aja waktu itu. Oke. Kalau Bang Hans mau nambahin apa udah cukup?
Ya, mungkin kalau dari game ya, kalau dari game sendiri mungkin kita bakal lihatnya ya tetap sih sama kayak industri lainnya, asetnya kayak seperti apa kan. Jadi kayak misalnya timnya sebesar apa, proyeknya ada apa yang ke depannya, yang lagi ongoing apa, yang lagi di planning apa gitu kan. Pasti semua dilihat berdasarkan proyek-proyek yang lagi ada sekarang ini kan. Terus habis itu kalau untuk yang udah lagi jalan, mereka pasti ngelihatnya dari kayak segi user base-nya ada berapa, revenue-nya seperti apa, ya itu nanti baru bisa bisa keluar dari valuasinya juga. Oke, ini pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan e-sport. Ada yang nanya nih, kalau misalnya bisnis model dari suatu tim e-sport itu seperti apa ya? Dan apakah hanya berdasarkan sponsor based aja? Kalau mau ngomong bisnis model ya, kita kalau mau ngejar, contoh kita prize pool besar, hadiah itu besar. Tapi kalau kita mau nutup operasional dari prize pool doang itu akan sangat susah. Ya kalau kita menang, kalau enggak bagaimana? Gitu loh. Jadi kalau melihat memang kalau sampai sekarang ini masih di sponsor base. Jadi sponsor base ya kita sponsor misalkan di baju kita menaruh apa apapun itu, dan streaming sih kalau menurut saya. Jadi streaming itu sangat besar. Jadi kita bisa mendapatkan uang tambahan itu bukan dari sponsor saja tapi dari streaming. Karena pemain-pemain kita kan kita yang bikin gini, we create them as a star gitu. Jadi kita yang bikin mereka jadi star. Kita kasih platform-platformnya untuk mereka jadi besar, dan pasti kan ada percentage yang kita ambil dari setiap mereka streaming. Ya, itu biasanya revenue tambahan yang tim e-sport bisa dapat. Jadi selain dari sponsor, dapat juara mungkin dari game, dan yang ketiga kalau yang gue pernah, yang dari pengalaman gue yaitu dari streaming. Dari situ sih. Atau mungkin jual merchandise, karena fans base-nya lumayan besar, itu bisa kita jual baju tim. Kalau yang besar-besar pemain yang gede, dalam ya berapa jam juga orang udah habisin itu kalau kita jual yang limited seperti itu. Oke, berarti ini langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini katanya ada yang tanya sejauh mana sih kontribusi dari industri game ini terhadap long term athlete development? Oke, ini mungkin Oke, Bang. mungkin ya. Jawab. Saya yang jawab ya. Untuk yang ini mungkin lebih dari kayak kita itu salah satunya mungkin yang kita ambil contoh waktu Asian Games tahun 2018 yang di Jakarta. Jadi waktu itu kita itu salah satu yang kita lakuin, kita datengin coach dari luar. Jadi salah satu yang mungkin kekurangan kalau untuk saat ini di industri e-sports kita itu coach ya. Kalau mungkin player, banyak orang yang mau jadi player, mau jadi pemain terbaik gitu kan. Tapi yang mau jadi coach itu masih kurang gitu. Nah, jadi kayak salah satu yang kita lakuin itu kita datengin coach dari luar karena kita mau coba tahu gitu apa sih ilmu dari mereka, apa sih dari kayak strategi yang biasa mereka lakuin ke tim-timnya gitu. Dan itu salah satu yang menurut saya benar-benar buat tim yang waktu itu join game kita, waktu itu gamenya AOV ya, Arena of Valor. Jadi waktu itu untuk yang join di situ mungkin benar-benar bisa diomong pengalaman berharga juga, karena di situ kita baru lihat kayak untuk jadi pro player itu bukan hanya skill, tapi kita harus disiplin juga gitu. Karena di situ yang kita lihat itu mereka benar-benar ada jadwalnya. Misalnya mereka datang jam 9, itu jam 9 harus sudah datang. Mereka dari jam 9 datang, habis itu mereka latihan misalnya playing training gitu 2 jam. Habis itu mereka ngobrolin tentang taktik strategi. Jadi nggak cuman main aja gitu loh. Jadi mereka ada ngebahasnya apa yang mereka perlu improve dari strateginya, dari taktiknya. Terus di sore-sore mereka juga adain olahraga gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang endurance juga tetap penting. Karena main game itu kalau misalnya lagi turnamen itu bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam gitu. Nah, mereka itu kalau misalnya yang mungkin skillnya masih jago, tapi kalau misalnya fisiknya mereka udah ini, mereka kecapean apa segala, pasti kan konsentrasi dan segalanya juga pasti kan bakal efek. Jadi di sana kita lihat kalau misalnya kita masih banyak yang bisa kita pelajarin dari mungkin yang udah lebih berpengalaman gitu. Jadi salah satunya yang kita lakuin ya kita datengin coach dari luar, kita juga ngadain turnamen, salah satunya lagi long term athlete development ya, kita ngadain turnamen kecil-kecilan gitu dengan prize pool yang kita sediain gitu, supaya ada bibit-bibit baru yang bisa berkembang, yang bisa siapa tahu nanti ke depannya juga bisa jadi kayak the next superstar gitu. Oh, jadi malah kekurangan justru di coach-nya ya, Bang Hans, bukan di pemainnya. Maksudnya dari coach jauh lebih kekurangan daripada jauh mungkin kayak pro players-nya ya, karena udah jarang kan yang kalau misalnya mungkin dari sepak bola juga ya jarang kali ya yang kalau misalnya orang mau ngomong oh saya mau jadi pelatih gitu kan, lebih jarang daripada yang oh saya mau jadi kayak Ronaldo gitu misalnya tadi yang disebutin. Iya. Oke. Dari Bang Rob sendiri ada yang mau ditambahin atau enggak, Bang? Kalau long term athlete development sih pastinya
dari industri game kita banyak kontribusinya ya. Kemarin contoh SEA Games, Asian Games, apapun itu kita akan selalu support mereka. Mereka butuh apa, technical support, pasti kita bantuin dari industri game. Mereka butuh komunitas, masukan harus dilakuin apa, kita kasih masukan. Karena memang atlet-atlet ini ya masa depan. Nah, contoh kemarin kita mungkin baru-baru di multinational event, tapi kemarin kita sudah sempat dapat 2 silver ya di SEA Games contohnya, kemudian di Asian Games juga. Jadi ini memang nggak bisa dilihat. Kan kalau mungkin ada yang nggak sama lah, mungkin medalinya e-sport sama medalinya sepak bola nggak bisa disamain. Banyak ada yang banding-bandingin kayak gitu. Saya bilang tapi kalau di dalam multi event, nah pertandingan competition itu nggak dilihat itu dari game apa, ya perak, emas ya emas gitu loh, hitungannya sama. Jadi kalau Indonesia mau mungkin mau saran ke depannya, kalau memang mau seriusin e-sport itu bisa menjadi salah satu ladang untuk mendapat medali, apalagi di tingkat SEA Games, di tingkat yang cuma ada di ASEAN sini, itu bisa banget kita dapat emas gitu loh. Karena apa ya, itu kita masa cuma mau contoh, kalau gue bilang sekarang kalau biasa ngomong berharap dari apa, cuma dari bulu tangkis misalkan, Indonesia pasti dapat emas dari bulu tangkis, tapi mau yang lain apakah nggak ada kesempatan. Dan game ini salah satu yang besar bisa mendapatkan medali yang banyak di kedepannya. Oke. Ini langsung ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita kan udah mention tentang turnamen nih, Bang Hans dan Bang Rob. Ini ada yang tanya, kalau misalnya untuk membuat sebuah turnamen itu apakah butuh lisensi atau izin dari pihak tertentu? Ini kayaknya mirip sama yang tadi sih pertanyaannya. Jadi ditekenin aja mungkin ya. Jadi kayak ini mungkin berdasarkan gamenya masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk yang kita justru malah provide platform gitu. Jadi ada website untuk kayak mereka, kita mau ngadain turnamen nih, kriterianya kayak gini, apa segala gitu. Nanti tinggal join link apa segala itu kita ada platformnya sendiri. Jadi kalau buat kita sih boleh aja. Boleh aja ya. Berarti yang penting kan tadi seperti udah yang dibilang sama Bang Hans, tapi kalian menyediakan platform sendiri. Ya, oke. Ini ke pertanyaan selanjutnya, apakah setiap player dalam tim e-sports di-engage sebagai karyawan tetap dari perusahaan e-sport tersebut, sehingga hak dan kewajiban terhadap karyawan ini berlaku? Misalnya kayak ada serikat pekerjanya yang tadi Bang Rob kan sudah bilang bahwa ada 60 player tadi yang disebutkan di tim Onyx. Itu gimana? Mungkin boleh dijawab sama Bang Rob dulu. Kalau mau ngomong di e-sport sebagai player, sebagai bukan karyawan, mereka atlet kita ya, dan mereka dikontrak semuanya. Dan di kontrak itu mungkin ada yang pertama, termnya pasti kontrak pertama itu kita akan uji coba ya, karena kan ada tim, ada pemain yang mungkin bagus secara individual, namun ketika dimasukkan existing roster kita atau pemain kita malah jadi kacau atau malah nggak cocok gitu loh. Jadi waste. Probation lah ya. Jadi probation lah kita coba. Kayak semua pekerjaan ada probationnya. Jadi kita probation, kita tes dulu apakah benar cocok, dan memang kita kontrak itu sudah pakai legal rights semuanya. Udah, jadi mereka pun kalau ada misalkan kita menyalahi aturan, mereka pun bisa menuntut lah istilahnya gitu. Karena kita pun mengikat mereka pun dengan suatu kontrak di mana mereka nggak bisa pindah tim suka-suka mereka. Jadi ketika mereka sudah masuk dalam suatu tim, misalkan masuk Onyx, mereka mau pindah ke tim lain, itu mereka harus izin ke kita. Atau mungkin kalau mereka pemain andalan kita, ya tim yang seberang harus beli dari kita pemain ini, karena kita yang nemuin mereka. Kalau ditanya secara resmi ada nggak serikat pekerjanya, mereka itu kalau itu belum ada sih. Makanya kita AFGI salah satunya itu menjadi asosiasi, atau sekarang ada e-sport yang baru tuh, yang PB e-sport, itu di sana atlet bisa kalau ada masalah atau mungkin dicurangin, mungkin namanya gak pernah tahu ya, mungkin dicurangin oleh tim-tim besar lah apa gitu, disalahin kontrak-kontraknya, mereka bisa ngadu ke sana. Itu tujuannya diadakan adanya asosiasi atau namanya ada PB Sport, itu untuk melindungi hak mereka juga, hak dan kewajiban. Kita saling melindungi lah, karena kalau kita mau ngomong fokus di playernya pun kita harus melindungi tim owner juga punya hak dan kewajiban. Jangan kita udah gaji pemainnya, pas hari H tiba-tiba pemainnya nggak mau main, itu kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi ada breach kontrak yang kita lindungin. Contoh kalau misalkan dia secara diam-diam, nama istilahnya poaching, jadi secara diam-diam dia pindah tim, tiba-tiba keluar dari tim kita, itu kan ada penalti juga. Gitu. Ya oke. Bang Hans ada yang mau ditambahin? Enggak sih, udah cukup. Oke, ini kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Ini kayaknya pada
semuanya pada excited ya, pada nanyanya luar biasa, banyak dan panjang. Untuk industri game di Indonesia sendiri, seberapa besar sih prospeknya bagi game artis, misal 3D modeler, 3D artist, programmer, dan lain-lain yang ingin masuk dan merintis karir di industri ini? Wow. Itu pertanyaannya, siapa yang mau jawab? Mungkin kayak Bang Hans sudah senyum-senyum, kayak Bang Hans duluan deh yang jawab deh. Oke. Ya, jadi untuk prospeknya ya balik lagi kayak ke industrinya kan. Kalau industrinya berkembang pasti prospeknya bakal jauh lebih banyak karena di mana ada demand pasti kan butuh supply juga kan. Di situ berarti kan kita bakal butuh kayak 3D artist, kayak 3D modeler, kayak engineer gitu kan, backend engineer segala gitu. Jadi kayak codingnya juga gitu. Jadi kalau misalnya industrinya berkembang pastinya prospek ke depannya juga pasti bakal lebih lebih bagus lah dan kayak lowongan atau misalnya potensi ke sana pasti bakal lebih banyak. Oke. Bang Rob ada yang mau ditambahin nggak? Kalau untuk dari prospeknya sih pasti prospeknya besar ya sebenarnya ya, tapi tergantung kembali lagi kalau ini kan industrinya kita emerging. Jadi kedepannya akan banyak open chances-nya akan makin banyak dan kalau menurut gue sih 3D artist, 3D modeler ini kan akan selalu dibutuhkan ya di dalam untuk membuat sesuatu gitu loh, untuk membuat game itu karena mereka dibutuhkan atau mungkin mereka secara mungkin kalau mereka bisa coding gamenya sendiri, mereka pun sendiri bisa ngedesain sendiri ya itu tadi coba casual game aja karena kita nggak pernah tahu ya casual game itu kita ngomongnya bikinnya mudah nggak mungkin lah ini terkenal tapi justru kadang-kadang casual game ini melejitnya kadang-kadang kita nggak sadar gitu semua orang main gitu. Iya, kayak modelan kayak Candy Crush gitu kan yang kayak tadi lo bilang kan dia sebenarnya casual game tapi kayak hampir semua orang itu main. Oke, berarti ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja di sini. Mungkin ada yang closing statement dari Bang Rob dan Bang Hans. Gimana sih tentang harapan gamenya ke depan, utamanya di Indonesia, dan untuk kita-kita nih semuanya yang lagi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hans dulu deh, ntar gue yang close. Oke. Ya mungkin kalau harapan ke depan buat industri game ya pastinya kalau makin banyak game yang ada di sini pasti bakal makin baik juga buat industri, bakal makin berkembang juga dan terus mungkin juga buat orang juga bisa lebih terbuka karena kalau misalnya udah ada industri yang lebih maju tadi juga kita udah ngelihat kan kayak salary dari pro player sendiri menurut saya juga banyak yang di atas sana gitu kan jadi kayak kalau misalnya ada prospek pasti kedepannya kita bisa supaya orang itu lebih terbuka tapi juga tetap ada notes yang kayak nggak melulu main aja sih jadi kayak pasti kalau memangnya mereka ini prioritas masing-masing gitu kalau misalnya menurut mereka karir mereka mau dikejar di sini ya kejarin secara serius gitu tapi kalau memang ini sebagai entertainment ya treat this as entertainment gitu loh main for fun bukan maksudnya untuk kayak yang memang mereka untuk ngejar ke pro player segala gitu kan jadi fokusnya mungkin dari prioritasnya masing-masing ke sana kalau terus untuk yang kedua untuk pandemi saat ini ya I think buat sekarang ini pasti semuanya berharap untuk ini cepat berakhir kan ya. Jadi kalau misalnya memang dengan social distancing itu bakal membantu ya I think that will be good juga gitu loh. Dan terus kalau misalnya bagi orang-orang yang bekerja dari rumah ya mungkin masing-masing juga harus bertanggung jawab lah ya karena buat kita sekarang ini bisa masih melakukan pekerjaan juga kita mungkin bisa bersyukur juga dan terus mungkin ya tetap melakukan misalnya yang kayak jaga kebersihan masing-masing, kalau misalnya itu pakai masker di luar, itu semua ya mungkin kedepannya bakal jadi sesuatu yang harus kita lakuin sih. Oke, thank you Bang Hans. Sekarang kita mau dengar dari Bang Rob. Kalau kedepannya untuk gaming sih pasti harapannya semakin besar ya. Mungkin dalam setahun 2 tahun ke depan mungkin nyampe di peaknya ya. Kita bisa kejar itu ketertinggalan kita. Mulai dari koneksi, dari kualitas game, dan juga kalau harapan paling besar sih mungkin di komunitas ya. Di community ini harus saling mendukung. Jadi karena game ini kalau nggak ada komunitasnya sama aja mati, dan kita juga antara publisher, developer, dan komunitasnya harus ada sinergi yang baik. Mungkin antara asosiasi juga. Lebih baik kalau yang mau jadi pro player atau mau jadi mungkin gini ya, kalau mau dibilang ada casual gamer, ada competitive gamer. Kalau mau jadi cuma casual gamer ya boleh, karena itu bagian entertainment dari hidup kalian. Kalau misalkan jadi kompetitif gamer ya itu juga harus ditekunin disiplinnya karena nggak gampang karena kalian itu sama aja sekalian jadi atlet gitu jadi harus disiplin latihannya nggak boleh ya sekarang hari ini A besok B gitu
Dan mungkin kalau untuk di luar sana ya, kita mungkin bukan gaming itu spesial atau F&B itu special movie. Ini kita berhadapan dengan pandemi ini bersama-sama, karena tanpa gotong royong atau kerjasama kita, ini pandemi nggak akan selesai masalah ini. Jadi kalau gue selalu bilang kesabaran dan kreativitas kita sekarang sedang diuji. Kita harus sabar menghadapin pandemi ini, dan kreativitas kita harus digunakan gimana caranya untuk survive. Karena kalau berdua orang yang bisa adapt dan kreativitinya dijaga, itulah yang bisa survive lah apalagi dengan circumstances yang kayak gini, keadaan yang serba kita nggak siap ya. Itulah paling kedepannya kita bareng-bareng sama-sama kok jaga kebersihan, jaga kesehatan, PSBB juga kita ikutin aturan-aturan, anjuran-anjuran. Tujuannya apa? Kalau kita semuanya ngelakuin, pasti efeknya akan besar dan dampaknya akan lebih baik untuk semuanya. Oke, thank you banget buat Bang Rob dan Bang Hans yang udah ngasih banyak informasi dan insight-insight buat kita sambil nunggu buka puasa bagi yang berpuasa. Ya, dan makasih banget, kita jadi tahu ternyata industri game itu justru ini lagi growing banget ya, dan diprediksi nggak akan pernah mati. Dan jadi kalau misalnya kalian yang di sini yang join pada ingin jadi profesional gamers, ternyata industri game ini kalau kalian mau jadi gamers itu bisa ngasilin duit. Ya nggak sih Bang Rob? Bisa sampai kalau misalnya udah pro player katanya di atas 25 juta, gila nggak tuh? Ya udah, oke. Buat teman-teman yang di luar sana yang lagi berjuang, semoga semuanya tetap sehat dan tetap di rumah aja. Semoga semuanya cepat selesai dan kita nanti bisa silaturahmi di luar lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Rob dan Bang Hans yang udah ngasih informasi dan insight-insight yang penting sore hari ini. Ya udah, gue pamit undur diri. Suci. Sampai ketemu nanti setelah pandemi. Dan jangan lupa kalian kalau misalnya udah mau nyaksiin semuanya dari awal sampai akhir, itu bisa langsung dilihat di YouTube-nya Iluni UI. Jadi jangan lupa di-subscribe, terus jangan lupa follow juga media sosialnya, ada di Instagram, bisa di-like, bisa di-follow. Kalian bisa ikutin kegiatan-kegiatan kita, utamanya di Iluni UI, nanti pasti akan banyak lagi hal-hal kayak gini, kita bakal berbagi-bagi informasi lagi, kita bakal ngadain di Google Meet lagi. Jangan lupa untuk follow Instagram-nya dan subscribe YouTube-nya. Bye-bye semuanya. Bye. Thank you, bye.